Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua. Sekalipun masih online, keadaan belum membaik secara sudut pandang manusia, tapi kita percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Dia menguatkan kita, menghibur kita, memperlengkapi kita. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita, fokus kita, perhatian kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Segenap hati, segenap kekuatan. Biar hari ini Tuhan memberkati ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang bulan Agustus Engkau sudah menyertai kami. Dan kami boleh masuk di bulan yang ke-9, bulan September. Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, yang tetap menyertai, menolong kami, memberikan kami kekuatan, melewati hari-hari kami. Sebab itu Tuhan, hari ini, dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada, setiap kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu kami hidupi setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Waktu kami susah Engkau hibur kami, waktu kami lemah Engkau kuatkan kami. Sebab itu kami bersuka cita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oh haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Menghidupi kebenaran-Mu itu kerinduan kami Tuhan.
dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur buat segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memuji Tuhan, bersuka cita, berglori bagi Allah kita yang luar biasa. Bersyukurlah sebab Tuhan kita sangat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Biar yang bernapas memuji sang Raja di atas gunung dan tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru siap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Memuji sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus baik, kasih setiamu tidak pernah berubah sekarang sampai selamanya.
baik bagiku Bapak Ibu sekalian. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dan sungguh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan menyaksikan tayangan Voice of the Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan
bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, di tempat kita masing-masing, kita bersyukur, kita membuka hati kita, fokus kita, perhatian kita, biar kiranya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba-Nya memberkati firman itu untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau
ini adalah minggu pertama bulan September tahun 2020. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan bagi kami. Sampai hari ini, Engkau tetap Allah kami. Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami masih beribadah online. Kami percaya dengan ibadah online ini menembus ke segala tempat. Tidak ada pembatas tembok. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir juga dimanapun berada. Saat ini sebentar ya Tuhan, kami akan mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus. Engkau yang berbicara pada kami. Berikan hati kami semua dimanapun yang ikut beribadah dalam ibadah online ini, hati yang baru, hati yang taat, hati yang dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan yang baru, bulan September. Nah, kalau sudah bulannya ber itu berarti hujan. Berarti hujan berkat akan tercurah buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Ayat ini sudah tidak asing lagi, ya. Tema khotbah saya adalah My God supply all your need. Allahku mensuplai kebutuhanmu. Ini adalah statement, pernyataan dari seorang rasul yang hebat, yaitu Rasul Paulus. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perikop ini adalah suatu surat tanda terima kasih kepada jemaat Filipi, ya, kepada jemaat Filipi dari Rasul Paulus, yang saat itu Rasul Paulus sedang di lockdown. Lockdownnya tidak main-main, tapi di bawah tanah. Apa itu Pak Pendeta di bawah tanah? Di penjara. Jangan pernah ada berpikir bayangan, wah penjaranya sama dengan saat sekarang ini. Saya pelayanan penjara di seluruh dunia, ya, pasti menjaga itu namanya hak asasi manusia. Tapi kalau zaman dulu, zaman kerajaan Romawi, belum ada itu namanya hak asasi manusia. Ya, mungkin adanya hamburger kali ya. Haleluya, kita berinteraksi ya di dalam ibadah online ini. Tidak hanya saya saja, tapi kita akan berbicara. Ada respon dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya. Katakan, Tuhan menyuplai kebutuhanku. Katakan, Tuhan menyuplai kebutuhanku. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan itu sama seperti apa yang kita benar-benar butuhkan. Beras kita butuh, gula kita butuh, ya, segala sesuatu sembako itu pasti kita butuh. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang berkekurangan, Tuhan pasti mensuplai. Bahkan Presiden pun menyuplai kepada jemaat-jemaat atau kepada orang-orang miskin, supaya mereka dapat menikmati dan tidak kekurangan bahan pokok makanan. Ya, dalam kondisi saat sekarang ini kita tidak bisa menutup mata. Memang sangat serba kekurangan. Kita bersyukur, ya, Rasul Paulus itu meneladani buat kita, menjadi teladan buat kita. Sekalipun Rasul Paulus mengalami lockdown di penjara, tapi dia bisa memberikan kekuatan kepada jemaatnya. Secara khusus yang kita pelajari adalah jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, My God supply all your need.
itu adalah statement dari Rasul Paulus. Allahku menyuplai kebutuhanmu. Luar biasa. Berarti jangan ada khawatir, jangan pernah takut. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Rasul Paulus juga akan menyuplai kebutuhanmu. Percayalah. Percayalah. Dan saya sangat yakin. Haleluya, haleluya. Namun kita harus tahu bagaimana Allah bisa mensuplai kebutuhan kita. Kita harus belajar dari perikop ini, apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus dari suratnya yang terakhir untuk jemaat Filipi sebagai tanda terima kasih. Sebelum kita akan masuk lebih jauh, kita akan melihat latar belakang apa itu jemaat Filipi. Latar belakang jemaat Filipi adalah masyarakatnya itu dari pembebasan perbudakan. Jadi setelah mereka menjadi budak, mereka bebas, kemudian kumpul di kota Filipi, dan itu jemaat-jemaatnya. Memang jemaat Filipi itu hampir sama dengan jemaat Makedonia. Tapi jemaat Makedonia itu jelas terlihat, dan di dalam ayatnya, kalau jemaat Makedonia itu sangat miskin dan sangat menderita dalam berbagai pencobaan yang berat. Itu jemaat Makedonia. Tapi jemaat Filipi mungkin itu tidak seberat apa yang dialami jemaat Makedonia. Tapi di pasal 4 di surat Filipi ini, itu diungkap, disinggung mengenai jemaat Makedonia oleh Rasul Paulus. Nah, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat di penjara, yaitu pada tahun 58 Masehi. Ya, kita tahu 0 Masehi pada saat kelahiran Yesus. Itu hitungannya pertama. Tahun ke-58 Rasul Paulus itu menulis surat kepada jemaat Filipi. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus mengucapkan terima kasih karena sekalipun jemaat Filipi itu mengalami kekurangan, jemaat Filipi menolong Rasul Paulus melalui perantaraannya yang bernama Epafroditus. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam Filipi 4 ayat 19 yang tadi yang saya kupas. Ayat 19 ini tidak akan ada apabila ayat-ayat sebelumnya. Tentu dong Pak Pendeta, ayat 19, ayat sebelumnya ayat 18 sampai, gak mungkin ayat 19 itu ada langsung nongol tiba-tiba. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perikop ini, yaitu ada 4 hal. Ya, yang pertama, ayat 18. Jadi sebelum ada ayat 19 pasti ayat 18. Kita baca ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sebelum Rasul Paulus menyatakan di dalam bahasa Inggrisnya, My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat ini akan mengalami suplai kebutuhan dari Allah apabila ayat 18-nya itu dilakukannya. Yaitu yang pertama, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang harum seperti apa yang dikorbankan oleh Nabi Nuh pada saat pertama mendaratnya bahtera Nuh di suatu bukit yang tinggi. Nuh dan keluarganya
istrinya dan ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan istri para menantunya. Mereka memberikan korban bakaran yang paling baik, yang the best. Sampai-sampai Tuhan mencium bau-bauan yang harum. Pada saat Tuhan mencium persembahan bau-bau yang harum, ya, itu membuat compassion, belas kasihan Tuhan yang dahsyat. Kutuk berubah menjadi berkat. Haleluya. Apa sih persembahan yang harum? Kalau dalam perjanjian baru, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan berkenan kepada manusia. Kalau berkenan kepada manusia, belum tentu berkenan kepada Allah. Kalau berkenan kepada manusia tapi tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang namanya sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Itu yang namanya munafik. Allah mau supaya hidup kita memiliki integritas, mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tidak pura-pura. Bahkan kadang-kadang Facebook ini sekarang membuat suatu foto yang tadinya tidak sebenarnya dirubah seperti, wih, kok beda ya? Tuhan mau apa adanya. Tuhan mau apa adanya dari kita. Tuhan tidak mau yang ditutup-tutupi. Tuhan melihat hati kita. Amin. Yang pertama yang kita harus lakukan, persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan mereka yang lemah, kekurangan. Kita harus perhatikan. Kalau dunia berkata orang sukses bukan dinilai dari apa yang dimiliki, seperti rumah mewah, mobil mewah, ya, bukan itu. Tapi seberapa banyak engkau membuat orang lain tersenyum? Haleluya. Haleluya. Itu yang terbaik. Yesus pernah berkata, pada saat akhir zaman, aku akan memisahkan kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Apa yang kau lakukan kepada orang yang tidak punya pakaian dan kau berikan pakaian, engkau sama seperti engkau lakukan kepada aku, kata Yesus. Pada saat engkau melakukan membesuk orang sakit dan mendoakannya, engkau sama melakukannya kepada aku, kata Yesus. Pada saat engkau berkunjung ke penjara, mendoakan, memberikan kekuatan, itu sama kau lakukan buat aku. Itu persembahan yang harum. Jemaat Filipi memberikan persembahan, menolong Rasul Paulus pada saat di penjara melalui perantara Epafroditus. Kemudian Rasul Paulus, itu adalah persembahan yang harum. Dan Rasul Paulus katakan, terima kasih. Kalau kita memperhatikan hamba-hamba Tuhan, ya, itu ada juga persembahan yang harum. Haleluya. Jadi yang pertama, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai.
dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, mari kita buka ayat ke-15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Haleluya. Artinya begini, suka memberi dan menolong, sekalipun dalam kekurangan. Seperti jemaat Makedonia, tidak ada perhitungan menolong. Artinya hitung-hitungan, wah kalau saya sudah tolong, kamu harus balas budi dong sama saya. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa juga, yaitu Mother Teresa. Ada quote-nya yang hebat dan luar biasa. Sekalipun orang yang kau tolong tidak mengucapkan terima kasih, tetaplah engkau melakukan yang baik. Amin. Jadi ada ketulusan untuk menolong orang lain. Kadang-kadang ya, orang yang ditolong itu gak tahu diri juga ya. Kadang-kadang beranggapan, wah wajar loh saya ditolong, wajar dong, ya wajar. Iya, itu kan hubungan darah dengan saya, wajar saya ditolong. Harusnya tetap, ya tetap artinya tetap mengucapkan terima kasih. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan, suka memberi dan menolong sekalipun dalam kekurangan. Nah, di dalam ayat 15 ini diungkapkan yaitu jemaat Makedonia. Sengaja Rasul Paulus menulis jemaat Makedonia. Saat pertama kali aku melayani dari jemaat Makedonia ke jemaat Filipi, tidak ada satu orang pun yang memperhitungkan kepadaku, ya, hutang piutang. Artinya, engkau menolong, engkau memberi, itu ikhlas. Tidak ada embel-embelnya. Tidak ada maksud terselubung. Tapi dengan ketulusan hati engkau menolong orang lain. Oh Pak Pendeta, saya mau menolong orang lain, tunggu dompet saya kalau udah penuh. Makanya Rasul Paulus menyinggung tentang jemaat Makedonia. 2 minggu lalu saya khotbah mengenai jemaat Makedonia, dan saya sudah ungkapkan bahwa jemaat Makedonia itu bukan jemaat yang kaya, yang banyak kekayaannya, enggak. Jemaat Makedonia itu sangat miskin. Sudah sangat miskin, menderita lagi dengan berbagai pencobaan yang berat. Tapi jemaat Makedonia mau menolong, sehingga Rasul Paulus membanggakan mengenai jemaat Makedonia dalam surat yang terakhir ini, supaya jemaat Filipi itu tetap kuat meneladani seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Kadang-kadang kita berpikir, kok orang sangat miskin menolong orang miskin ya? Harusnya kebalik dong, orang kaya menolong orang miskin. Tapi ini kenapa bisa? Jemaat yang sangat miskin yang Makedonia menolong jemaat miskin yang ada di Yerusalem. Nah, perhatikan ini, jemaat miskin di kota Yerusalem. Di dalam kota yang kudus pun ada jemaat yang miskin. Makanya di sini ya, Rasul Paulus menulis bahwa sekalipun kau mengalami penderitaan ataupun kekurangan, tetap engkau setia kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati berlimpah-limpah. Abraham sebelum menjadi kaya dan sangat kaya, Abraham mengalami sangat kelaparan. Ishak pada saat dia sebelum diberkati, lebih lagi dia mengalami kelaparan. Sampai-sampai Ishak mau ke Mesir, tapi Tuhan beritahu jangan ke Mesir. Yakub pun mengalami penderitaan, mengalami ikatan, suatu penyiksaan, harus kerja paksa. Jadi suka memberi. Rasul Paulus saat ini poin kedua adalah suka memberi dan menolong sekalipun dalam kekurangan. Amin. Poin ketiga,
ya, yang harus diperhatikan. Kita baca ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap saat dalam satu situasi apapun, engkau harus minta kekuatan dari Tuhan. Yaitu pada saat situasi kelimpahan, minta Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku tetap memuliakan Tuhan. Pada saat ini, saat kau mengalami kekurangan, minta kekuatan pada Tuhan supaya aku tetap memuliakan Tuhan. Di saat aku mengalami kelaparan dan juga di saat aku mengalami kenyang, minta kekuatan supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan, segala perkara, baik itu di dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik itu di dalam kelaparan maupun kenyang, ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Senantiasa minta kekuatan pada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini banyak kita sedang diuji apakah iman kita kuat atau tidak. Tapi berbahagialah yang kedapatan imannya tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang terakhir, ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Bapak Ibu Saudara, terakhir Rasul Paulus mengajarkan supaya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan cepat terbawa emosi, perasaan. Memang air mata boleh bertetesan, tapi biarlah hati kita tetap bahagia. Gimana caranya Pak Pendeta? Secara daging mungkin kita meneteskan air mata. Jangan lari kemana-mana. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu kondisimu. Jangan kesempatan kesukaran ini membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Dijauhkanlah semuanya itu. Biarlah keluar dari mulut kita ucapan syukur. Aku masih punya Tuhan Yesus. Aku masih punya Tuhan Yesus. Sekalipun seorang janda Sarfat memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit, saat itu sangat kelaparan situasinya. Dan Tuhan mengutus yang namanya Nabi Elia. Datanglah ke janda Sarfat. Tuhan tidak mengutus pada Nabi Elia kepada orang kaya, tapi janda miskin. Dan dikatakan kepada dia, olahlah segenggam tepung itu dan minyak sedikit buat aku, Elia, dan buat engkau dan anakmu. Janda Sarfat itu dengan kepolosannya, Bapak, apabila aku olah roti segenggam tepung ini dan minyak sedikit buat kami, saya dan anakku, besok kami sudah tidak bisa makan dan besok kami mati. Tapi Elia bilang, lakukan itu. Ada ketaatan. Sekalipun mengalami kekurangan, janda Sarfat ini belajar taat. Dia tetap olah. Dan kau tahu, janda Sarfat dan anaknya tidak pernah kekurangan. God supply your need. Tuhan menyuplai kebutuhan.
Mungkin pada saat ini engkau memberikan korban persembahan. Ataupun mungkin kau menolong orang lain padahal kau sendiri pantas harus ditolong, tapi engkau harus menolong orang lain. Percayalah, kebaikanmu itu mempiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam statementnya, pernyataannya. My God shall supply all your need. Enggak hanya kebutuhan bagian kecil, tapi seluruh kebutuhanmu. Engkau butuh untuk bayar hutang, Tuhan sediakan. Engkau butuh kendaraan, Tuhan sediakan. Engkau butuh rumah, Tuhan sediakan. Engkau butuh pekerjaan, Tuhan sediakan. Bisa itu benar. Benar, percayalah. Karena Rasul Paulus sudah mengalaminya. Lakukan 4 hal ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Suka memberi dan menolong sekalipun kau mengalami kekurangan. Dan tidak ada hitungan dengan orang yang kau tolong. Segala kelimpahan kekurangan ataupun kelaparan dan kenyang, segala sesuatunya itu kau tanggung di dalam Tuhan. Percayalah, engkau akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ini goalnya. Billy Graham katakan, engkau di dalam dunia ini hanya traveling. Rumahmu ada di sorga. Lantainya emas, cahayanya adalah kemuliaan anak domba Allah yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. 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 Beri sorak-sorai, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan pada saat mereka lemah. Kau topang kedua tangannya pada saat mereka mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk kedua kakinya untuk melangkah. Tuhan, berikan hikmat buat anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti
mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Allah-Ku yang akan mensuplai, akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan Tuhan, menurut kemuliaan Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan. Kami adalah milik Tuhan Yesus. Kami adalah milik Tuhan Yesus. Orang yang menjadi milik Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Tuhan. Kami pasti tidak akan turun, tapi kami akan naik. Kami pasti tidak menjadi ekor, tapi kami akan menjadi kepala. Tuhan akan memberikan inspirasi buat kami sebagai leader, inspirasi dari Tuhan. Inilah janji Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan mencurahkan perbendaharaan sorgawi kepadamu. Terima perbendaharaan sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah hamba yang baik dan setia, yang setia dalam perkara yang kecil, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, sanjungan tinggi bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh pilur darah Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan akan sudah memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Tuhan mau supaya kita senantiasa mengingat dan merenungkan kesetiaan Tuhan. Salib adalah bukti nyata kesetiaan Tuhan. Ya, kita siapkan roti dan anggur yang di rumah. Ya, kita siapkan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, kita akan mengoreksi kehidupan kita supaya kita di dalam mengikuti perjamuan kudus ini kita kedapatan kudus dan suci dan kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Kau melihat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melihat apa adanya kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di mata Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami dengan darah Yesus Kristus. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, berdoa masing-masing, berdoa minta pengampunan Tuhan, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat. Sebab ada tertulis, apabila engkau mengaku segala dosa-dosamu, maka Allah adalah setia dan adil, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Kiranya darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, melayakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami dimateraikan kembali Tuhan Yesus. Kami diurapi bahwa kami adalah milik Yesus. Tubuh Yesus sudah menjadi satu dalam tubuh kami. Dan darah Yesus Kristus masuk di dalam darah kami. Dan kami sudah menjadi suci, menjadi kudus. Hidup kami bukan kami lagi, aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang untuk memuliakan nama Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap di langit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah, berkat Tuhan tercurah, berkat yang berkelimpahan, dan Tuhan berikan kepercayaan lebih lagi buat saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Percayalah, percayalah, percayalah. Minta kekuatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan pada kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Oh ya Allah, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja. Pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau sudah pimpin dari awal sampai akhir. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa memimpinnya, sehingga Tuhan semua dapat mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami. Engkau mengasihi negeri ini Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau. Kami juga Tuhan bawa pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi juga Bapak Maruf Amin, untuk Kapolda kami, untuk MPR, DPR, para menteri, juga gubernur, dan semua yang berada di bawahnya Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, beri damai sejahtera-Mu untuk negeri kami, untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau berikan roh unity untuk negeri kami, supaya negeri kami boleh bersatu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga negeri kami Tuhan boleh segera bebas Tuhan dari bencana Tuhan COVID-19, dari Tuhan kesulitan-kesulitan ekonomi. Kami berdoa Tuhan untuk
untuk wabah COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus akan berhenti. Dan Tuhan, Engkau jamah mereka yang sakit Tuhan, mereka yang terpapar dampak COVID-19 Tuhan, Engkau lawat mereka semua, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim para medis Tuhan. Oh Tuhan, mereka yang sudah berjuang untuk kesehatan, oh Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau memberi kesehatan juga untuk keluarganya. Tuhan, beri kekuatan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Nikono Toraharjo. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau urapi kesehatan beserta keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, pelayanannya, juga keluarga besarnya Tuhan. Oh Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, berkati pelayanannya dimanapun mereka melayani Engkau. Banyak jiwa dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk pemimpin KCK kami, Pak Sony Waplok, beserta wakil Bapak Isang. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memberkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati Tuhan pelayanannya maupun pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuatnya berhasil. Juga untuk seluruh gembala-gembala di CK9 Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar kami semuanya boleh unity, bersatu, bergandeng tangan. Oh Tuhan, melayani Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gembala-Mu di tempat ini Tuhan, Pak Gerard Sarapi. Engkau yang akan pakai kehidupannya, pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Engkau rapi, Engkau memberkati Tuhan, biar semua apa yang diperbuatnya Tuhan, Engkau akan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk semua pengerja di tempat ini. Engkau rapi satu persatu Tuhan. Beri Tuhan roh nanti Tuhan, supaya kami boleh bergandeng tangan untuk selalu rindu melayani Engkau. Tuhan, biar api-Mu Tuhan membakar hati kami untuk senantiasa rindu melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati WL, singer, pemusik. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang memberkati mereka semuanya. Biar mereka Tuhan hidup kudus dan semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat jemaat kami yang saat ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, rawat mereka semuanya. Tuhan, Engkau yang mengerti isi hati mereka, segala kekurangan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, biar mereka boleh menyampaikan kepada Engkau. Tuhan, yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Juga yang semua yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
bersorak-sorai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui Putra Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyongsong bulan yang baru, bulan September 2020. Tuhan Yesus memberkati.